Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bicara kembali mengenai pengelolaan inovasi di dalam perusahaan. Ini bagian kedua dari bahasan ini. Nah, untuk yang pertama, kita perlu tahu tentang ciri-ciri organisasi seperti apa yang mendukung proses inovasi di dalam perusahaan. Kebetulan yang melakukan penelitian adalah orang Indonesia, Prayogo dan Ahmad. Nah, mereka menemukan bahwa stimulus inovasi itu akan mempengaruhi kapasitas inovasi, dan kapasitas inovasi akan mempengaruhi kinerja inovasi. Nah, ini ada di tengah-tengah. Berarti tanpa ada kapasitas, maka stimulus ini walaupun seberapa lengkapnya tidak akan meningkatkan kinerja inovasi. Apa yang dimaksud dengan stimulus? Stimulus itu berarti kemampuan kepemimpinan di dalam perusahaan, kemampuan mengelola sumber daya manusia, kemudian pengetahuan yang dimiliki perusahaan, dan kreativitas dari manajemen untuk mencari ide-ide baru, produk-produk baru, proses-proses baru. Nah, itu tidak cukup dan harus didukung oleh kapasitas. Kapasitas itu apa? Kapasitas itu terkait teknologi yang digunakan, pengelolaan teknologinya, bukan teknologinya saja. Kemudian kemampuan untuk melakukan riset. Nah, dan dia juga ada faktor-faktor manusianya di situ. Tidak cukup teknologi, tapi ada faktor manusia. Seperti misalkan kemampuan mengelola proyek yang inovatif, pengalaman berinovasi, kemauan untuk mengambil resiko. Nah, itu kapasitas yang dicari. Nah, ini sangat penting agar bisa terbentuk kinerja inovasi yang bagus. Kemudian, kita juga perlu tahu tentang apa faktor-faktor yang menyebabkan inovasi itu sukses. Jadi kalau Anda ingat pada bahasan sebelumnya ada invention, ada innovation. Invention itu penemuan, menemukan suatu, ada ide, ada hal baru yang mau diperkenalkan baik dalam bentuk produk maupun proses, tapi itu belum tentu jadi inovasi. Karena kalau inovasi harus diterima oleh pasar, orang mau membeli barang tersebut. Nah, di sini kita melihat ada dua hal yang mempengaruhi kemampuan suatu produk untuk diterima pasar, yaitu kelayaan teknologi dan kelayaan komersial. Kelayaan teknologi itu ada dua hal lagi, yaitu faktor yang berkaitan dengan perusahaannya. Nah, misalkan selama ini perusahaan itu bergerak di bidang apa, apakah sesuai tidak dengan kapasitas perusahaan, pengalamannya, tim penelitinya, kemudian apakah dia punya strategi untuk berinovasi, struktur organisasi, dan keintensifan, seberapa intensif riset dilakukan di perusahaan tersebut. Itu terkait dengan perusahaannya. Ada juga yang terkait dengan kemampuan untuk mengelola proyek yang inovatif. Misalkan gaya manajemennya seperti apa, apakah top management, CEO, manajer, dan seterusnya mendukung inovasi atau tidak. Kemudian ada juga yang terkait dengan kelayaan komersialnya, itu yang pertama terkait dengan produk itu sendiri. Apakah produknya itu cukup murah, kualitasnya apakah bagus, produknya unik, beda dengan yang lain atau tidak, dan apakah teknologi yang digunakan untuk produk itu cukup tinggi atau tidak. Kemudian yang kedua, yaitu faktor yang terkait dengan pasarnya. Nah, misalkan pasar itu terkonsentrasi di mana? Secara geografis, misalkan pasarnya itu terkonsentrasi di daerah urban, di daerah kota, atau daerah desa, ataukah terkonsentrasi pada masyarakat yang pendapatannya tinggi, atau pendapatannya menengah atau rendah. Kemudian kapan produk itu diperkenalkan, di launching ke pasar, kemudian seberapa besar kompetisinya, apakah perusahaan lain pun juga punya kemampuan untuk memproduksi hal yang sama atau tidak, dan upaya pemasaran yang dilakukan. Nah, ini semuanya, 4 faktor ini
itu akan menentukan kesuksesan suatu produk dipasarkan, agar dia tidak hanya menjadi penemuan atau invensi, tapi menjadi inovasi. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam perusahaan itu untuk melihat apakah perusahaannya siap untuk berinovasi atau tidak. Ini framework atau kerangka acuan ini digunakan bagi manajer untuk mengevaluasi apakah aktivitas inovasinya itu sukses atau tidak. Dan dia akan digunakan juga untuk melihat mana yang masih lemah atau mana yang sudah kuat, mana yang perlu ditingkatkan juga nanti akan kelihatan. Di sini ada kategorinya, ada bidang-bidangnya, input, masukan untuk inovasi. Itu ada orangnya, ada sumber daya uang atau sumber daya peralatan, ada perangkat-perangkat, kemudian knowledge management, dan seterusnya. Nah, ini yang harus diukur. Diukur kemampuan manusianya, diukur kesiapan keuangannya, diukur kemampuan untuk menghasilkan idenya, strategi kepemimpinannya, kultur, dan seterusnya. Ini semua harus diukur untuk melihat apakah sudah siap atau tidak untuk menjadi perusahaan yang inovatif. Nah, dari tiga hal ini, dari inovasi stimulus, inovasi kapasitas, kemudian performa inovasi, dan dikaitkan dengan kelayakan teknologi, kelayakan komersial, dan kemampuan suatu produk untuk dipasarkan, ditambahkan lagi dengan kerangka pemikiran apa saja yang perlu ditingkatkan untuk bisa berinovasi, kita akan mendapatkan ini. Nah, ini merupakan syarat-syarat bagi suatu organisasi untuk siap meningkatkan proses inovasi di dalam perusahaan itu. Jadi bukan sekedar menghasilkan produk yang inovatif ya, tapi agar perusahaan itu sendiri bisa memperlancar proses inovasi di dalam perusahaan. Nah, ini ada beberapa persyaratan organisasional, misalkan dia punya orientasi untuk tumbuh. Dia itu punya komitmen jangka panjang dan bukan komitmen sekedar yang jangka pendek, tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek, tapi harus mengutamakan keuntungan jangka panjang. Yang kedua, pengalaman organisasinya. Dia itu harus punya pengalaman yang bagus terhadap inovasi. Misalkan suatu ketika perusahaannya pernah inovatif tapi gagal di pasar. Nah, itu nanti menjadi track record yang buruk dan mungkin dia menjadi tidak terlalu suka berinovasi. Nah, ini juga berpengaruh. Kemudian dia itu cukup punya vigilance. Vigilance itu asertivitas. Dia itu sadar enggak mengenai peluang dan tantangan yang dimiliki oleh perusahaannya. Dan dia punya kemampuan untuk menyadari dan kemampuan untuk bertindak atau tidak terhadap peluang dan tantangan. Kemudian perusahaan itu harus punya komitmen untuk mengembangkan teknologi dan untuk menggunakan teknologi. Kemudian perusahaan itu harus mampu mengambil resiko. Bukan hanya perusahaan yang ambil aman saja, membuat produk yang sama, kalau perlu ya ada perbaikan sedikit-sedikit, tidak hanya itu, tapi dia mau ambil resiko kalau ada upaya inovatifnya yang gagal. Kemudian harus ada kerjasama antar fungsional, misalkan kerjasama antar fungsi marketing dengan fungsi produksi, dengan fungsi customer relationship, dengan fungsi keuangan dan seterusnya. Ada kerjasama yang baik sehingga kalau ada proyek yang inovatif didukung oleh bagian keuangan. Yang inovatif itu seperti apa yang diterima oleh pasar, itu ada kerjasama antara produksi dengan marketing misalkan. Jangan sampai bekerja dalam silo atau sendiri-sendiri. Kemudian receptivity. Ini kemampuan untuk memahami perkembangan teknologi dan kemampuan untuk menerima dan mengaplikasikan teknologi. Dia juga harus menyediakan tempat bagi karyawannya untuk berinovasi. Kalau seperti Google itu menyediakan waktu 20%, karyawan wajib berinovasi, mencari proyek inovatif
yang digagas sendiri, proyek pribadinya yang sifatnya inovatif, yang nantinya siapa tahu akan ditarik menjadi proyek dari perusahaan induknya. Kemudian harus punya strategi untuk menjalankan inovasi. Itu masuk strategi inovasi bukan hanya pada bagian-bagian level bawah, tapi harus masuk ke perencanaan strategis pada tingkat perusahaan. Kemudian perusahaan itu harus mampu mengkoordinir, menggabungkan berbagai sumber daya yang ada, termasuk sumber daya berupa keterampilan. Karena suatu yang inovatif itu mungkin belum ada ahlinya, karena suatu yang sama sekali baru. Dan perusahaan tidak perlu bingung ketika tidak punya sumber daya, karena sumber daya itu bisa dicari. Yang penting ada kemauan untuk berinovasi. Nah, itu serangkaian pemikiran tentang bagaimana membuat suatu perusahaan yang berani berinovasi dan bisa berinovasi dan punya kapasitas untuk berinovasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.